Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekali limpah nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore yang berbaik ini kaum muslim kita dapat berjumpa kembali dalam acara kajian sore bersama Dais dan juga MAJT TV. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya fid din wa dunya hatil akhir, amin ya rabbal alamin. Para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini sudah hadir narasumber guru kita di studio Radio Dais bersama Kiai Haji Khairul Amin Sarjana Agama Al-Hafidh. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya pasti baik ya? Alhamdulillah kabar baik, semangat insyaallah. Semangat insyaallah. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan membahas mengenai keutamaan mengucapkan salam. Jadi apa saja nanti keutamanya semoga bisa kita amalkan. Mari kita bersimak bersama guru kita Kiai Haji Khairul Amin Sarjana Agama Al-Hafidh. Kita berikan waktu. Monggo silakan Kiai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdhah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terutama para pecinta Radio Dais, MAJT TV dan juga Radio Gaul serta sahabat modis dan juga seluruh para penggemar dimanapun saja berada, terutama yang masih berada di jalan dalam kerjaannya, kemudian juga mungkin yang sedang bebersih di rumah, sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk keluarga. Kita doakan bersama semoga semuanya diberikan keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah ekonominya, berkah usahanya, berkah keluarganya, berkah sehatnya, berkah panjang umurnya, berkah rizkinya, dan semoga berkah hidupnya dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang keutamaan mengucapkan salam ya. Jadi hadis yang ke-114 Mas Arya. Kita tahu bahwa umat Islam ini mempunyai karakter ya dalam mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumbernya dari wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ya. Apabila kamu diberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan itu yang lebih baik atau yang sepadan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sudah, berhenti, selesai. Jadi kalau ada tambahan waridwanuh misalnya, itu justru bukan sunnah lagi, karena sunnahnya memang sampai wabarakatuh saja gitu. Kemudian salam ini juga dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita bertemu dengan sesama muslim ya. Sesama muslim ya, nanti kalau dengan agama yang lain kita akan bahas pada sesi berikutnya insyaallah. Ketika kita bertemu dengan saudara kita muslim ya, muslimah bolehlah ya, asal ketika muslim dengan muslimah itu salamnya yang ikhlas ya. Kadang ada yang salamnya itu mbek rodo-rodo ono usil, rodo ono isenge, rodo ono godone. Assalamualaikum iso dadi assalamualaikum gitu ya. Nah, terus yang sana waalaikum sayang lah, itu jadi akhirnya. Ya, assalamualaikum ini luar biasa loh. Jadi ketika kita bertemu dengan seorang muslim kemudian kita saling mengucapkan salam, maka yang pertama kali mengucapkan salam itu yang terbaik ya. Walaupun kemudian yang menjawab itu bukan berarti tidak baik, tapi yang pertama kali mengucapkan salam itu menandakan bahwa dia itu memang berburu kebaikan ya. Karena yang kedua, yang mengucapkan assalamualaikum yang kedua itu potensinya bisa dua, bisa memang hanya menunggu gitu ya, atau karena sebetulnya tidak berkenan. Jadi waalaikumsalam menjawabnya itu kadang-kadang juga enggak ikhlas gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu sambil letuk berdedek itu juga ada lah.
karena ini adalah salam gitu ya. Jadi ucapan keselamatan, doa ya untuk saudara kita yang muslim, maka hendaknya kita membalasnya itu dengan yang lebih baik. Auruduha atau sepadan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, misalnya seperti itu. Nah, kemudian fadilah atau keutamaan mengucapkan salam ini bagaimana? Ya Aliyu di kitab Wasiatul Mustafa, wasiat yang ke-114. Ibda man laqita minal muslimina bisalam yaktubullahu laka isrina hasanatan waruddas salam fallahu yaktubu liman raddahu arba'ina hasanah. Wahai Ali, jika engkau bertemu dengan muslim yang lain, maka hendaknya kamu yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Loh. Ibda man laqita minal muslimina bisalam. Ketika kita bertemu dengan saudara kita yang muslim, maka hendaknya kamu dulu yang mengucapkan salam. Maka Allah ya yaktubullahu laka isrina hasanatan, Allah akan menulis untukmu 20 kebaikan. 20 kebaikan ini banyak sekali. Rezekine lancar, anak itu nurut, bojone ora galak. Kebaikan ya, ekonomi lancar gitu ya. Segala sesuatunya dilancarkan oleh Allah, itu kebaikan-kebaikan. Dan jawablah salam, niscaya Allah akan menulis 40 kebaikan bagi orang yang menjawab salam. Loh, walaupun yang lebih baik itu yang pertama kali mengucapkan salam, akan tetapi yang menjawab salam itu justru yaktubu liman rodahu arba'ina hasanah. Maka Allah akan berikan kepadanya yang menjawab salam 40 kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita mengucapkan salam itu memang yang terbaik mengucapkan salam terlebih dahulu. Tapi andai kata yang kita ucapkan salam itu tidak menjawab, itu kan kita keloro-loro gitu ya. Atau boleh jadi wong ki ono masalah apa mbek aku gitu ya. Salahku apa gitu ya. Nah, kalau ketika kita tidak dijawab salam kita itu pasti di situ ada persoalan. Nah, ketika dijawab, maka yang menjawab itu walaupun ternyata ada persoalan juga, ternyata mau menjawab, maka yang menjawab itu akan mendapatkan 40 kebaikan. Jadi yang mengucapkan salam 20 kebaikan, yang menjawab justru malah 40 kebaikan. Kenapa? Karena mau menjawab salam. Menjawab salam itu bagi orang yang tidak punya masalah itu mudah banget gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, enjoy banget gitu ya. Tapi kalau ada masalah, orang itu misalnya sudah mendolimi kita, ya, merugikan kita. Tahu-tahu orangnya itu uluk salam. Assalamualaikum. Kita yang lagi didolimi, wong iki piye? Berdolimi aku tapi kok etok-etoke ndongake salam, ndongake gitu ya, dengan mengucapkan salam. Dalam bahasa medsosnya itu flying victim apa? Flying apa Mas? Itu flying victim ya itu. Jadi sebetulnya dia itu yang mendolimi ya. Dia itu yang salah. Tapi seakan-akan dia yang terdolimi. Jadi dia itu menyebarkan kebohongan publik gitu ya, bahwa seakan-akan dia itu yang didolimi, dia yang disalahi, padahal dia mengumbar salah dulu gitu ya. Padahal karo jangan adu domba antar umat, padahal DEDW sing nek ceramah itu wah itu flying victim namanya. Jadi mempermainkan satu keadaan gitu ya. Jadi pinter-pinter dia itu mengucapkan kalimat yang kayaknya baik tapi diniati karena untuk Indo itu ya, Indo menghindar gitu ya. Maka hal ini tidak diperbolehkan ya. Jadi ada orang itu mendolimi orang tapi merasa sepertinya orang lain mendolimi kita ya. Istilahnya sing rodok keras itu yo maling teriak maling gitu. Seperti itu. Nah, maka orang yang mau menjawab salam itu levelnya di atasnya lagi karena didolimi tapi dia masih mau
mengucapkan kembali salam itu kepada orang yang salam kepada kita, maka akan diberikan 2 kali lipat, yaitu yaktubu liman roddahu arba'ina hasanatan. Jadi akan diberikan oleh Allah, dicatat kebaikannya 40 kebaikan. Ini artinya bahwa sebetulnya mencari pahala itu banyak, mencari kebaikan itu banyak, diobral. Diobral dunia ini, diobral segala sesuatu sing kaitannya dengan kebaikan, kejahatan, diobral semua. Tergantung kita mau tebus murah yang mana, ya, yang baik apa yang tidak baik. Kalau yang baik ya silahkan, yang seperti ini kita nyerentil sidik-sidik gitu, tapi ternyata pahalanya besar. Guru uluk salam tok dapat 20 kebaikan, menjawabnya 40 kebaikan. Nanti kalau kita mendatangkan 1 kebaikan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Itu kan berarti diobral betul gitu ya. Sementara kejahatan pun juga diobral ya, yang apa-apalah pokoknya yang mendekati kepada kejahatan, keburukan, kemaksiatan, itu juga itu ada di depan mata kita, tergantung yang mau dipilih yang mana. Karena sebetulnya hidup ini adalah pilihan. Kan sering ya kita mendapati ada status WA, hidup ini adalah pilihan, dan saya pilih tidur. Dan tidur ternyata itu berpahala karena dia meninggalkan maksiat itu ya. Yang lain pada tawur, dilalah HP ini mati blank, sudah ditungguin, dan dikek ngono malah ngantuk sisan. Akhirnya diselamatkan oleh Allah, dia tertidur sampai pagi. Sementara paginya ada kabar tadi malam ada tawur antar geng, yang satu mati dibacok dan sebagainya. Sementara dia sebetulnya ikut bantu tapi nggak datang karena HP mati, ngedrop, dilalah ngantuk berat terus keturun. Ini maka Allah selamatkan dia lewat tidur. Maka tidur pun kadang-kadang menyelamatkan orang seperti itu. Mungkin itu dulu Mas. Baik Pak Kiai, mengenai keutamaan mengucapkan salam. Ada sebuah hadis itu afsus salam bainakum, atau sangat begitu pentingnya salam ini Pak Kiai, sehingga harus disebarkan. Mungkin sebagian kita itu salam itu kan setiap hari kita pasti ketemu Pak Kiai dengan orang-orang yang mungkin saudara kita. Tetapi gini Pak Kiai, seringkali orang tua kita itu mengajarkan bukan salamnya Pak Kiai, ternyata salimnya. Ini gimana Pak Kiai? Ya. Jadi salam ini karena ada 2 ya Mas ya. Salam yang berarti ucapan, atau salam yang berarti menebarkan kedamaian, menebarkan kebaikan. Yang dimaksud di hadis afsus salam bainakum ya, tebarkan salam di antara kalian semua. Itu juga bisa 2 makna ya. Yang pertama universal, artinya menebarkan kebaikan entah apapun gitu ya. Kalau kemudian ditiru oleh orang, itu artinya kita sudah afsus salam. Kita berbuat baik, orang meniru kita, itu artinya kita juga mendapatkan dari perintah afsus salam itu tadi. Tapi ada yang maknai juga bahwa salam di sini adalah lafadz yang redaksinya assalamualaikum itu. Artinya ketika orang itu diperintahkan untuk menebarkan salam, ya tidak hanya mengumbar atau menebarkan kebaikan itu, tapi benar-benar ucapan salam yang isinya itu adalah doa untuk orang lain. Nah, dalam hal ini teksnya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini disesuaikan ya. Jadi kalau memang pada level anak-anak ke orang tua yang sudah tiap hari ketemu gitu ya. Kalau kemudian mau pamit, kemudian salim gitu ya, itu juga bagian daripada menebarkan kedamaian, keselamatan, karena orang tua akan bangga. Santri dengan kiainya, walaupun nggak ngucapin salam karena sudah ketemu terus, ya sudah ketemu salim saja. Itu tidak masalah karena itu bagian daripada menebarkan keselamatan, kebaikan seperti itu. Baik, mengenai salam ini sendiri Pak Kiai, apakah ada etika-etika ketika kita mengucapkan salam? Ya, ada ya. Jadi misalnya di kitab Riyadhus Shalihin itu diterangkan ketika adab atau tata cara, kaifiyah mengucapkan salam itu dari siapa ke siapa itu diatur itu ya. Dari orang yang jalan itu kepada orang yang duduk gitu ya. Misalnya kita jalan, kemudian kita melewati orang yang sedang duduk ngopi gitu ya, maka yang uluk salam itu kita ya.
Kenapa? Dikhawatirkan kalau misalnya kita jalan atau kita naik sepeda motor ya. Kemudian yang uluk salam itu yang duduk itu belum tentu yang naik motor itu dengar. Dengar, Tapi iya. kalau yang naik motor yang uluk salam, Iya. yang duduk pasti dengar karena duduk tidak bergerak. Iya, iya. Sementara ketika yang duduk mengucapkan salam, yang gerak ini kadang-kadang kabur angin sih. Gitu. Jadi yang netral ini harusnya yang Iya. disalami gitu ya. Kemudian juga yang muda kepada yang sepuh gitu ya. Atau anak kepada kedua orang tuanya, santri kepada kiainya, yang sedikit kepada yang banyak ya. Saya di hadapan orang banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jangan dibalik, yang banyak mengucapkan salam kepada yang sedikit itu nanti jawabnya itu repot gitu. Ngono salam kabeh gitu. Iya, iya, iya. Kita jawabnya yang repot. Mendingan yang satu yang salam, yang jawab banyak atau yang banyak itu diwakili oleh satu orang maka sudah gugur kewajibannya. Seperti itu. Baik, tapi ketika ada satu orang nih Pak Kiai di mungkin di keramaian seperti itu gimana Pak Kiai sikap kita ketika ingin mengucapkan salam? Ya sebetulnya kondisional ya. Kalau di keramaian siapa yang dulu Iya, gitu iya, ya. iya. Kita sama-sama face to face ya, satu lawan satu tapi kanan kiri banyak orang rame Iya, iya. misalnya itu. Maka kembalikan lagi kepada hadis ini. Jadi siapa yang pertama kali mengucapkan Oke. salam duluan itulah dia yang terbaik. Tapi ketika dia menjawab salam, ada yang menjawab salam maka dikalahkan dengan yang menjawab salam itu sampai 40 kebaikan ya. Lalu gimana kok apa kita saling menunggu ya? Tentunya gini. Jadi Nabi itu tidak selalu kalau ketemu dengan para sahabat yang pertama kali mengucapkan salam, tidak selalu. Jadi Nabi kenapa sampai bersabda seperti ini supaya diberikan satu spirit ya, dorongan atau semangat bahwa baik yang mengucapkan salam maupun yang menjawab itu dua-duanya mendapatkan pahala yang besar dan kebaikan yang begitu banyak. Maka kadang-kadang juga Nabi itu memang menjadikan dirinya itu nabi dan kemudian memposisikan dirinya itu seperti umatnya. Iya, iya, iya. Itulah yang dimaksud dengan azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka Nabi pun juga ketika ditanya oleh para sahabat jawabannya bisa berbeda-beda. Misalnya yang muda, ya Rasulullah, ayul a'mali afdolu, amal apa yang terbaik, yang paling utama ya Rasulullah. Maka Nabi kalau yang bertanya anak muda maka Nabi menjawabnya variatif. Ada yang birrul walidain, Iya. ya, yang pertama kali yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Barangkali yang tanya rodok-rodok beling gitu ya, rodok-rodok wani sama orang tua, maka Nabi menjawab seperti itu. Tapi kadang-kadang juga ada anak muda yang bertanya, ayul a'mali afdalu ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab kerja yang keras. Nah, tapi kalau yang orang tua yang tanya, ayul a'mali afdalu ya Rasulullah, as-sholatu ala waktiha. Ya, jadi Nabi itu ketika ditanya sama orang tua, wahai ya Rasulullah, amal apa yang terbaik, yang paling utama? Maka Nabi menjawab, sholat pada waktunya. Andai kata Nabi sekarang masih hidup, maka ketika ditanya sama tukang angkot misalnya, ya Rasulullah ayul a'mali afdol, maka boleh jadi Nabi menjawab, seneng no penumpangmu. Nah, misalnya seperti itu, ya, kondisional. Maka sebetulnya memang agama itu memang itu tadi mudah gitu ya. Jadi kalau Nabi saja menjawabnya itu bisa bervariatif, maka sebetulnya agama ini menjadi mudah kalau kita simpulkan. Jadi tidak selalu yang utama itu adalah sholat 5 waktu atau tepat waktu, kemudian birrul walidain, bisa variatif gitu ya. Seperti itu juga. Maka ketika kita menjawab pun juga kondisional seperti itu. Baik, kami buka untuk ada semuanya kaum muslim yang ingin bertanya di 082133670000 atau di 0246746352. Mengenai salam itu kan mendoakan keselamatan Pak Kiai. Ketika ada seorang yang mungkin keyakinan kita orang itu mengucapkan salam tetapi tidak, kita malah menjawabnya, itu bagaimana Pak Kiai? Saya sering itu. Jadi kadang-kadang kita itu karena sering husnudon sama orang,
orang itu padahal ndak mengucapkan Iya. salam tapi kita spontan menjawab gitu ya. Barang riyen nggih, kayak gitu tapi kita waalaikumsalam, ndak urung nembe pamit kok gitu ya. Tapi itu kan memang kebaikan Iya. yang biasa kita lakukan ini ndak masalah ya. Iya. Sehingga justru waalaikumsalam kepada orang yang sebelumnya enggak mengucapkan salam itu sama karena hanya dibalik saja. Assalamualaikum kan dibalik waalaikumsalam. Jadi sebetulnya waalaikumsalam juga assalamualaikum hanya redaksinya dibalik saja. Jadi kalau ada orang yang nggak ngucapin salam kok sini jawab, nggak masalah karena hakikatnya waalaikumsalam itu dibalik saja kalimatnya. Assalamualaikum menjadi waalaikumsalam. Tapi kalau assalamualaikum, itu ya nanti wagu gitu ya. Iya, Maka ben rodok enak didengar assalamualaikum dibalik waalaikumsalam. Begitu pula kamu semoga Allah berikan keselamatan. Itu artinya seperti itu. Jadi tidak masalah tadi ya Pak Kiai. Enggak masalah. Baik, ketika ada seorang nih Pak Kiai, mungkin mengucapkan salam dengan kata yang mungkin kurang pas, apakah merubah maknanya Pak Kiai? Ya, ada yang tanya juga kemarin, Pak Ustadz itu kan sebetulnya assalamualaikum itu harusnya kan menjawabnya waalaikumsalam. Iya. Seperti itu ditanyakan sama jamaah saya di Merican itu. Iya. Kemudian bagaimana dengan orang yang menjawab waalaikumsalam tanpa al? Tidak masalah karena hakikatnya dia juga mendoakan kembali, hanya hilang hurufnya. Baik, kita angkat nih Pak Kiai. Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dari ini Ibu Nur Halimah di Pete. Iya, monggo Ibu Nur Halimah, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Begini ya. Kalau tetangga itu non muslim, itu kalau ke rumah saya tuh assalamualaikum, tapi saya tuh nggak jawab. Itu bagaimana? Jawabnya itu bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Makasih Mas Penyiar, makasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Baik, gini Pak Kiai. Jadi tetangganya Ibu Nur Halimah itu ada non muslim. Kemudian sering ke rumah mengucapkan salam. Apa yang harus dijawab oleh Bu Nur Halimah ini? Oh iya. Ini ada dua pendapat ya. Iya. Jadi pendapat yang pertama dijawab saja waalaikumsalam tapi hatinya mendoakan keselamatan dunia saja. Karena tidak boleh kita mendoakan yang non muslim untuk keselamatan akhirat. Iya. Nanti bertabrakan dengan ketentuan Allah, nas Allah ya. Yang kedua tidak boleh sama sekali ya. Yang tidak boleh sama sekali ini menjawabnya waalaikum saja. Nah, maka demi kita hati-hati ihtiyat itu ya, hati-hati maka kalau bisa kita menjawabnya dengan waalaikum. Nah, atau misalnya kita mau nggak pakai waalaikumsalam nih salam gitu ya. Assalamualaikum salam itu sudah pantas loh gitu. Salam ngono tok salam tapi kan tidak pakai alaikum gitu ya. Salam gitu. Jadi sebetulnya apapun bisa disiasati gitu ya. Assalamualaikum salam gitu. Itu sudah mirip dengan waalaikumsalam. Kalau waalaikum tok itu malah kayak terlihat kok beda ya jawabannya itu. Tapi kalau waalaikumnya dihilangkan salam itu ya itu malah ini trik ya. Ojo kondo-kondo jenengan tok sing tak ngerti. Ini Bu ya ini. Nah, jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum waalaikumsalam karena alnya di situ itu punya makna Mas. Alnya itu alil istighraq artinya segala. Jadi kenapa ulama tidak memperbolehkan? Ya karena alnya di situ itu lil istighraq artinya segala. Berarti kan mendoakan dunia dan akhirat. Maka ulama yang terlalu protektif itu biasanya mengucapkan jangan haram ya. Mengucapkan waalaikumsalam itu haram. Maka ucapkan saja waalaikum gitu ya. Tapi bolehlah kalau kita di keseharian kita assalamualaikum salam misalnya itu sudah pantas loh itu salam misalnya itu sudah pantas. Nah, kalau salam gitu aja itu disiasati seperti itu enggak dosa gitu ya dan itu mendoakan keselamatan pagi sore siang malam kepada siapapun kan enggak masalah gitu ya.
Jadi semua sebetulnya bisa disiasati. Jenazah niki sae napa sae? Sae. Loh, elek kok mbok niki sae. Loh, sae maksudnya iki dheke wong elek ning kene iki wis ra ono, dheke mati luwih apik kan. Iya, iya, Sae napa sae? Sae. Sae mati. Sae mati kenapa? Karena kampungnya jadi aman. Iya, iya. Seperti itu. Bukan saya yang kemudian amalnya saya Iya, gitu iya. ya. Nah, itu tergantung pada niat kita. Cuman yang seperti ini memang tidak diterapkan SOP-nya di fikih gitu ya. Kita nggak sedetail itu tentunya, itu kita siasati sendiri gitu. Saya nopo saya kae itu kan tidak ada tidak ada keterangan di fikih seperti itu. Itu sih kita siasati sendiri. Saya nopo saya kae. Saya nopo saya kae. Loh, saya nopo saya kok jadi kae. Itu dah sak kampung muni kae kabeh kan tak ketara gitu ya. Iya, iya. Itu namanya fikih siasah itu ya. Yang memang tidak semua bisa dan tidak semua harus ditulis gitu. Itu. Jadi Saya nopo saya kae. jadi kemungkinan itu kalau bilang tidak saya nggak berangkat ya. Nah iya kan saya nopo saya boten saya kan yo rak wani kan gitu. Oke. Maka jawab saja saya nopo saya kae. Itu kalau satu kampung bilang kae semua kan tidak begitu terlihat Iya, iya. itu ya. Baik Pak Kiai, tadi kan ada non muslim itu ini melanjutkan Iya. dibilang salam kita aja atau dibilang waalaikum itu kan terkadang penerimaan dia kan nggak enak Pak Iya, Kiai. betul, betul. Gimana cara menjaganya itu Pak Kiai? Ya itu tadi kadang-kadang kita itu ketemu dengan orang yang sudah baik dengan kita tapi sayangnya kok tidak seakidah, Iya, tidak iya, seagama. Maka ya itu tadi, jadi pinter-pintere kita mensiasati. Jadi assalamualaikum, ya salam dan sebagainya. Misalnya ada keterangan misalnya ya, assalamualaikum orangnya itu non muslim misalnya, kita menjawabnya waalaikumsalam. Itu hadisnya maudhu itu saya kira. Iya, iya. Jadi kenapa ada kalimat yang masotke itu menjerumuskan, mendoakan jelek gitu ya, itu nggak boleh loh. Nabi itu nggak pernah mendoakan jelek ke umatnya. Iya, Bahkan orang yang sudah melempari batu kotoran unta didoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi nggak ada hadis Nabi yang sahih yang menjawab salamnya orang non muslim atau orang kafir dengan sebutan waalaikumsalam. Ya, kalau toh ada itu yang mengucapkan bukan Nabi. Ya, saya pernah dengar itu yang mengucapkan Aisyah karena saking mangkele bojone dionekke assalamualaikum mati kowe Muhammad, maka Aisyah menjawab waalaikumsalam, kamu aja yang mati. Tapi Nabi ndak meng-ACC. Jadi ya, biasa kan kalau suaminya dihina, dicaci sama orang lain itu kan istrinya sak gala-galake bojo wedok ning bojo lanang. Iya, iya. Nek bojone lanang kok dionak-onakke karo wong liya, itu istri yang pertama kali tampil gak terima itu Iya, iya. pasti. Padha karo anake diajar seneni, itu yang ngajar kalau orang tuanya sendiri gak masalah, tapi nek sing jewer sing jiwit orang lain, orang tuanya pasti tampil. Yang berhak jewer itu saya orang tuanya, saya yang melahirkan. Oh ya, saya yang membesarkan gayane ngono. Padahal padha wae dijeweri padha. Tapi orang tua itu pasti seperti itu. Kalau yang jewer dirinya boleh. Bahkan suaminya kadang-kadang aku ya Pak, sampe rasa melu-melu kan gitu kan ya. Mungkin bukan keluarga kita Mas, Iya, di iya. luar sana. Jauh sana Pak Kiai. Baik 0821 336 70.000 atau di 0246 746 352. Mengenai Pak Kiai, seringkali ya ketika kita bermain media sosial atau chat dengan orang yang mungkin dekat dengan kita, itu dengan salamnya itu singkat, padat dan jelas Pak Kiai. Bahkan mungkin satu ASS gitu. Gimana Pak Kiai menyikapi itu? Iya, dulu saya sering itu ada assalamualaikum as. Gitu. As itu artinya kan bokong. Iya, gitu iya, ya. Jadi askum berarti bokongmu gitu ya. Jadi dulu waktu di SMS itu kan ndak ada keyboard yang bisa otomatis itu ya. Kalau sekarang kan kalau sudah sering kita mengucapkan assalamualaikum dengan satu ketikan yang benar, maka begitu as saja sudah muncul, bisa di setel gitu kan. Nah, maka begitu kita as saja sudah assalamualaikum, tinggal klik sekali udah muncul assalamualaikum. Tapi kalau asnya itu di WA, di SMS yang dulu itu as ngono tok itu biasanya karena dadak nulis dowo, maka as gitu aja. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa dia asnya itu adalah assalamualaikum, maka jawab saja waalaikumsalam.
lewat WA atau dalam hati boleh. Iya, iya. Jadi tidak selalu assalamualaikum yang ada di WA, medsos itu kita harus jawab dengan tulisan juga. Dijawab kan kita sering kalau misalnya panjenengan Iya. sebagai host atau pembawa acara ini seperti tadi ya assalamualaikum kan pasti WA-nya juga ada yang nggak lengkap, Iya, tapi iya, iya. Mas Arka kemudian menyampaikan ke saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, padahal tidak sedetail itu Iya, gitu iya. ya, tapi jenengan menerjemahkan itu malah lebih bagus kan gitu ya. Jadi tidak selalu harus assalamualaikum yang diketik di WA kemudian harus kita jawab juga dengan ketikan, tidak harus kita jawab pakai lisan juga tidak masalah. Jadi seperti itulah medsos ini sebetulnya mewakili pembicaraan lisan kita. Iya. Maka balasannya pun juga bisa lewat tangan atau lewat ucapan seperti itu. Satu lagi Pak Kiai, apakah ada salam khusus Pak Kiai? Salam khusus ya. Salam itu karena banyak ya. Jadi macamnya salam itu banyak. Tergantung mau pembagiannya dalam urusan apa. Iya, iya. Karena salam ini juga ada salam yang wajib dijawab, salam yang tidak wajib dijawab, salam yang mudah-mudahan kita tidak mendengar saat dia menjawab. Salam yang wajib dijawab seperti saya misalnya masuk ke sini, Iya, iya. assalamualaikum, mesti yang di sini kan jawab waalaikumsalam. Ini kewajiban. Iya, iya. Yang kedua ada salam yang tidak wajib dijawab, yaitu salamnya orang yang mengakhiri sholatnya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu kanan kirinya tidak perlu jawab. Iya, iya. Tapi nek jawab rame. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Engko kabeh ngono kabeh. Itu maka karena ini terlalu rame gitu ya, maka ini diberikan rukhsah tidak perlu dijawab. Kemudian yang ketiga ada yang namanya salam yang semoga kita enggak mendengar ketika dijawab, yaitu salamnya orang yang lewat di kuburan. Assalamualaikum ya ahli kubur, muga-muga ora krungu. Nek sing jawab krungu, waalaikumsalam. Wah, melayu apa iki. Iya, iya. Nah itu, jadi pembagiannya macam-macam tergantung dalam kapasitas apa. Kemudian ada salam khusus apa lagi? Ya salam untuk orang lain pihak ketiga gitu ya. Mas Arka salam buat Ustadz Ijul misalnya. Nah, itu berarti kan saya sebetulnya mau mengucapkan salam assalamualaikum kepada Ustadz Ijul, tapi ternyata jauh di sana. Iya, iya. Maka lantaran panjenengan mewasilai melantarkan salam saya, salam untuk Ustadz Ijul. Nah nanti ketika disampaikan maka Ustadz Ijul menjawab waalaikum waalaihissalam. Mudah-mudahan untukmu dan untuk dia. Yang Salam memberikan itu. salam ya. Ya betul. Oke, baik kita sapa nih Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kembali Bu Nur Halimah macamnya. Monggo Ibu Nur Halimah. Iya. Yang tidak wajib dijawab tuh salamnya itu loh, bel rumah sama salamnya itu burung ya. Ya itu tidak wajib dijawab ya. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi ini menambahkan Pak Kiai, mungkin tadi salah mendengar. Yang tidak wajib dijawab itu salamnya bel rumah sama salamnya burung Pak Kiai. Itu wajib enggak Pak Kiai? Oh betul tidak wajib. Bel itu karena bil goib ya. Jadi karena ini aplikasi, Iya, itu iya. aplikasi yang disetel berulang-ulang itu sama dengan robot. Jadi robot pun ketika mengucapkan salam, ada bel mengucapkan salam, itu kita tidak wajib menjawab. Sama dengan adzan, Iya. tapi adzannya bukan live, adzannya itu dari HP yang sedang diputar, Iya, ya iya. tidak wajib kita jawab. Atau burung yang mengucapkan salam nggak wajib, Iya, karena manusia itu dengan burung itu beda jenis ya, jenis makhluk yang berbeda, sehingga tidak ada hak dan kewajiban dalam urusan salam menjawab salam. Jadi urusannya hanya kasih sayang saja Iya. bukan ke ucapannya, tapi menebarkan keselamatan.
ojo nganiaya binatang itu aja. Seperti Sayyidina Umar menyelamatkan burung pipit dari cengkraman anak kecil yang sehingga sampai mati kemudian dibeli oleh Sayyidina Umar. Nah, dengan itulah Sayyidina Umar kemudian diberikan padang kubure jembar kalangane karena menyelamatkan burung pipit yang mau mati di tangan anak kecil. Nah, tapi kalau burung itu assalamualaikum, 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 kita tidak wajib menjawab, tidak berdosa. Ora dijawab terus, dia malah ngelonjak terus gitu ya, kesel awet. Kesel malah dibanting malah dosa. Baik Pak Kiai, terima kasih banyak Iya, atas sama-sama, ilmunya Pak. pada kesempatan sore hari ini kaum muslim. Saatnya harus pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menyebarkan salam dan saling berkasih sayang. Mohon maaf atas segala khilaf kata. Wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.